Ini soal fotografi di jalanan, ya, kalau sedang lari di CFD di Jakarta atau di Car Free Day dimanapun di kota-kota tempat teman-teman tinggal, pasti ada fotografer. Yang lebih ekstrim itu zaman presiden. Dulu ya saya fotografer istana ya. Iya. Kalau orang salaman sama presiden terus nyari fotografer yang motret mana saya beli. Banyak sekali itu. Fotografi itu memang adalah salah satu jenis profesi yang diakui. Cuma kalau kita bikin KTP belum bisa fotografer. Dan ini lagi diurus oleh Aircraft. AI tidak bisa mengerjakan segala-galanya. Anak saya wisuda, ya saya harus potret, nggak mungkin minta AI. AI minta foto wisuda, aku nggak mungkin. Jadi ciri itu yang lihat orang lain. Kalau seorang fotografer bilang ciriku adalah gini, dia ngarang cirinya. Halo semuanya, kita jumpa lagi dengan saya Bayu Sutiono. Kali ini untuk podcast singkat berita yang topiknya saya mau ngambil dari beberapa hal yang sempat rame dan mungkin ada kecenderungan rame lagi atau masih suka dibahas lah ya, terutama di media sosial. Ini soal fotografi di jalanan, ya, kalau sedang lari di CFD di Jakarta atau di Car Free Day dimanapun di kota-kota tempat teman-teman tinggal, pasti ada fotografer yang mereka membentuk komunitas dan kemudian ada urusannya, oh saya nggak mau difoto gimana, wajah saya muncul di mana-mana, ada privacy yang dilanggar. Kemudian hal yang lain, kalau ada orang yang mau foto di satu area, misalnya di CFD Sudirman Tamrin, nanti ada komunitas yang menegur katanya, atau di sebuah taman di Jakarta begitu, harus gabung dulu sama komunitas. Hal semacam ini saya mau bahas sama seorang fotografer senior yang pernah menjadi redaktur foto di Harian Kompas dan sekarang menjadi fotografer profesional kemana-mana, lebih sibuk daripada waktu masih di Harian Kompas. Arbain Rambe. Mas Arbain, apa kabar? Selalu baik. Ya, susah dapetin Mas Arbain. Udah janjian, kejebak banjir lah di mana-mana kan. Saya ke Malang karena long weekend nggak bisa pulang ke Jakarta, lari ke Jember sekalian, malah jadi melebar kemana-mana. Iya, Mas Arbain tahu nggak? Saya itu sebagai anak muda ya, yang suka baca koran. Salah satunya kan Harian Kompas tuh pasti jadi bacaan saya gitu. Starstruck saya, bintang-bintang favorit saya tuh bukan musisi atau bintang film loh. Entah kenapa saya tuh tertarik kayak apa sih orangnya nih, Arbain Rambe, yang kalau ada sebuah foto ada tulisannya foto _2 Arbain Rambe gitu. Atau zaman-zaman di sekitar itu ada wartawan-wartawan Harian Kompas di dunia olahraga. Dan akhirnya saya ketemu Mas Arbain ketika saya dapat kesempatan meliput kecil-kecilan untuk itu PON kalau nggak salah di Jakarta ya. Tapi kan sebelumnya Anda bertemu sama istri saya kan? Iya betul, iya. Sama-sama kuliah kursus perbankan. Iya. Dan baru ketemu bertahun kemudian. Iya. Istrinya Mas Arbain, siapa Mas namanya? Dewi. Mbak Dewi kalau nonton, aduh, udah lama banget ya kita nggak ketemu dan kontak. Satu waktu saya siaran di sebuah radio Jakarta, Radio Ramako, Mas Arbain sama Mbak Dewi datang tuh. Iya. Malam-malam ketemu dan kita ngobrol. Nah, kangen-kangen saya udah begitu. Beberapa kali ketemu di lapangan, saya sudah di liputan 6, Mas Arbain masih motret untuk waktu itu saya rasa Harian Kompas, dan sekarang baru ketemu lagi. Jangan lupa ikut Instagramnya, banyak cerita-cerita menarik, dongeng-dongeng menarik mengenai fotografi. Dari situ juga tuh saya mau mulai. IG saya itu buku harian saya sebetulnya. Ya, semua disimpan di situ ya Mas ya. Saya kepikir tak naikin, termasuk cucu saya. Dulu waktu cucu saya dari umur 0 sampai umur 1 tiap hari posting. Iya. Ya, -1. Manggilnya apa cucunya Mas Arbain? Jujul. Iya. Tahu kenapa sih iya? Saya dulu password saya di sistemnya Kompas itu, saya kan lahirnya 2 Juli 61. 61 Jul 2 itu kan gijul-gijul bacanya. Oh gijul. Iya, jadi dulu kalau bagian TI-nya, Mas Arbain komputernya passwordnya apa nih? Gijul-gijul loh. Ya, jadi setelah saya pensiun ya saya jadikan nama cucu saya aja. Tapi cucunya Mas Arbain nama lengkapnya siapa? Zaira Rambe. Oh, Gijul tuh beneran nama dari kakeknya aja dan ya? orang tua cucu saya, anak saya artinya, dan mantu saya keberatan sekali dengan nama itu. Nama legend itu. Nama legend di kantor redaksinya Harian Kompas yang lama ya. Sekarang udah pindah di Menara Kompas.
Ya, dulu password sistem saya itu Gijul. Gijul. Oh, menarik. Kan, Aduh. kan 6 karakter kan GI Jul 2 Gijul. Gijul. Oh, dari situ. Nah, Mas Arbain, seperti opening yang tadi aku bilang, kalau kita berolahraga sekarang di mana aja, Ya. kan banyak teman-teman fotografer yang membentuk komunitas, mereka berkumpul dan kemudian memotret. Nanti fotonya bisa dilihat di Instagram mereka. Kalau kita tertarik, oh ada foto gue nih, kita kontak atau bahkan sudah ada tarifnya. 25.000 satu foto atau gimana, mungkin di daerah lain berbeda lagi gitu. Nah, kalau Mas Arbain ngelihat fenomena ini seperti apa sih? Yang kemudian ada nih kelompok orang, aduh gue nggak mau foto. Sebenarnya sudah diminta kalau nggak mau difoto bikin tanda silang begitu kan, sehingga nggak akan diambil oleh fotografer. Cuma kan belum tentu tahu fotografernya di mana kan. Fotografernya di mana-mana, ada di atas jembatan penyeberangan dan lain-lain. Mas Arbain ngelihatnya ini hal yang seperti apa dan gimana kita menyikapinya sebenarnya? Ini dua sisi kan punya alasan yang masing-masing benar sebetulnya menurut saya. Mas Arbain. Sebetulnya orang tuh senang difoto. Mostly ya, Iya. mayoritas orang senang difoto, mayoritas orang pengalaman saya ya. Iya. Tetapi tidak semua orang punya rasa nyaman di depan kamera. Saya pernah punya cerita memotret seorang pedagang kain di Solo. Oke. Diwawancarai dia ngomongnya lancar. Begitu kamera terangkat, langsung kaku. Ya. Ya, saya Jadi, juga banyak ngalamin itu kalau kamera di dunia shy. televisi ya. Kamera shy. Terus saya sebagai fotografer pernah memotret seorang ketua serikat buruh perbankan, perempuan cantik. Saya untuk rubrik Sosialita Kompas. Oke. Susah sekali, kaku sekali posenya. Wah, pokoknya jadi. Padahal kalau dia diem aja Dia di mau foto. dia mau difoto tapi tidak kagok kalau difoto. Oh. Jadi ada level satu orang senang difoto dan keren kalau difoto ya. Mau difoto tapi susah difoto, kaku. Ada orang yang sangat takut sama kamera. Iya. Ada dan jumlahnya kecil sekali ya. Takut sekali. Jadi entah karena psikologis atau kepercayaan yang dianut ya. Ada ya yang nggak mau difoto kepercayaan. Iya. Nah, kalau fenomena lari itu fotografer itu muncul karena ada yang mau beli kan. Iya. Kalau enggak, kalau semua orang nggak senang difoto, makin berkurang dan mungkin hilang. Iya. Jadi ada yang senang difoto. Begitu dia nyari, tadi motor saya gitu. Yang lebih ekstrim itu zaman presiden. Dulu ya saya fotografer istana ya. Iya. Kalau orang salaman sama presiden terus nyari fotografer yang motret mana saya beli. Banyak sekali itu. Betul. Ya banyak sekali itu. Jadi bangga dipasang fotonya sama siapa. Pergantian Pangdam juga. Ya, yang foto sama Pangdam itu kebanyakan terus berusaha membeli fotonya. Iya. Lari sama aja. Kalau kita lihat Car Free Day atau lari itu kan nggak semata-mata olahraga. Lihat attire-nya kan, Iya. pakaian-pakaiannya juga keren-keren, pakai ikat kepala, pakai macam. Jadi ada yang memang ingin dapat fotonya. Iya. Dan faktanya memang begitu. Orang berangkat subuh-subuh mau lari aja udah dandan kok yang Iya. cewek-cewek. Faktanya adalah kita sebutnya namanya Foto You ya. Itu Iya. kan pembelinya kan gila-gilaan. Betul. Nah, dulu kementerian satu yang Kominfo apa namanya sekarang? Komdigi. Komdigi. Saya pernah dipanggil Komdigi ya, ngomongin soal itu juga ya. Oh ya, oke. Ya, soal itu juga. Jadi gini, soal itu Komdigi pernah membahas. Kenapa Komdigi nanti saya terangkan. Ya. Terus Ekraf juga membahas karena ini kan masalah perputaran uang dalam Iya, fotografi. Oke. Yang di Komdigi itu adalah satu sisi masalah kan itu kan mereka bilang aman, bahwa aman itu hanya yang wajahnya ada itu yang bisa buka kan. Artinya foto itu nggak ngablak kemana-mana. Iya. Kalau kita mendownload aplikasi dan menjadi membernya istilahnya, ya kita kan ngelihat foto kita sendiri dimanapun waktu itu salah satu mungkin concernnya Komdigi adalah orang buka terus sama si softwarenya kan dicek siapa. Iya. Kan bahaya kan, dia bisa ngumpulin data kan. Ini akunnya apa? Nanti kalau beli foto kan rekeningnya apa juga. Iya. Tapi si Foto You akhirnya bisa menunjukkan bahwa softwarenya dia itu bikinan sendiri, tidak bisa dipakai untuk hal lain. Dan Jadi, aman data-data face itu. recognition-nya nggak bisa dipakai di aplikasi lain. Oh, Jadi oke. itu makanya lega kan orang, lega. Jadi
secara privasi itu bagus sekali. Hanya orang yang wajahnya match yang bisa beli dan buka. Iya. Cuma publik sempat takut bahwa si softwarenya itu bisa tahu orangnya siapa, tahu ini Iya. orang ini adalah ternyata akunnya ini gitu kan. Terus rekeningnya ini kan semua jadi Itu concern dari Komdigi. ya konsen-konsen Oke. itu. Tapi ternyata mereka bisa menunjukkan bahwa aplikasinya unik dan hanya bisa dipakai untuk ini, Iya. nggak bisa dipakai untuk hal yang lain lagi. Itu yang ya, akhirnya. Nah terus waktu itu yang sama Aircraft itu, saya waktu itu mewakili Photostok. Photostok itu jualan foto juga, Iya. tapi dalam bentuk beda. Photostok itu, katakanlah Bayu punya foto Bromo yang indah ya, Iya. titip jual di Photostok. Nanti Photostok jualin. Siapa tahu ada yang membutuhkan Ya, foto buat mengenai kalender. Bromo, dilihat, oh ini foto ini, kebetulan Ya, fotonya ya. Bayu nih. Ya. Gitu. Jadi Ya. nanti dia beli lewat Photostok. Nah kalau Photostok itu yang Asus di jalan itu menurut aku yang nggak suka ya ada, tapi menurut aku buktinya makin banyak, fotografernya 28.000 lebih kalau nggak salah ya. Iya. Itu artinya ya memang orang senang difoto. Artinya kalau Anda yang nggak suka ya mungkin ini atau itu gimana, harusnya ya nggak bisa disalahkan nggak suka, tapi ya jangan melarang kegiatan ini karena yang suka juga banyak sekali menurut saya itu. Oke. Privasi mah gampang susah. Iya. Sedikit mengenai Aircraft, apa concernnya waktu itu terhadap situasi banyak fotografer di jalanan yang kemudian mencari uang, bahasa saya begitu, kurang lebih tepatnya untuk jadi fotografer di CFD dan lain-lain. Mereka oke. Melihat ini Loh, sebagai Aircraft sebuah itu justru- ekonomi kreatif. Gitu. Iya, ini bagian ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif. Jadi waktu itu dipaparkan oleh Pak Menteri, pemasukan dari fotografi itu masih 0,01% dari total pemasukan ekonomi kreatif ya. Oh, Paling tinggi fashion. Aku protes. Kami dari jadi dalam paparan itu fashion paling tinggi. ada fotonya. Fashion ada foto kan di situ kan. Kuliner ada foto di situ. Ada fotografer yang terlibat. Iya, kita mau Kuliner beli juga. makanan kalau nggak ada fotonya kan kita nggak bisa. Sudah ada foto di situ, cuma presentasinya kok belum terkatrol. Kita kesel karena kok fotografi kecil sekali. Gitu. Padahal di fashion pasti ada fotografinya. Peran fotografinya tinggi sekali. Oh. Apa tanggapan ini kalau saya jadi fotografer juga, saya suka motret juga, tapi betul-betul sebatas hobi. Putri saya juga, Mas Arbain, suka motret gitu ya. Apa concern-concern yang kemudian diangkat sama Kementerian Aircraft, dan ada kemungkinan dengan Mas Arbain diundang, pasti kan ngasih masukan tuh. Ya. Ini jadi profesi fotografer nih akan terlihat sebagai salah satu yang bisa menghasilkan, begitu, ekonomi kreatif kita. Di Aircraft itu ada Pak Iman ya, itu yang membawakan fotografi dan penerbitan. Ya, dan jadi fotografi itu memang dan penerbitan itu saya nggak bisa ngomong penerbitan ya, kita ngomong fotografi aja. Fotografi itu memang adalah salah satu jenis profesi yang diakui. Cuma kalau kita bikin KTP belum bisa fotografer. Dan ini lagi diurus oleh Aircraft supaya profesi fotografer itu ada. Nah, Aircraft itu akan mendata orang yang profesinya fotografi, ya. Tapi susahnya, ya ini saya juga baru nyadari susahnya ya. Seseorang itu jadi cari makan dari fotografi, itu kadang-kadang sambilan. Dia ASN biasa atau kerja di kantor swasta mana gitu, kadang-kadang motret wedding. Kalau dia profesinya fotografer, menyatakan fotografer, takutnya kena pajak double gitu loh. Oh. Soal pajak juga ya. Jadi memang Jadi ya sudahlah, banyak yang nggak merasa ya udah nggak usah ditulis sebagai profesi fotografer, nggak apa-apa gitu ya. Iya, toh dia tetap bisa cari makan. Karena gini, semua orang bisa ngaku fotografer. Iya. Dan fotografer bisa sembunyi nggak ngaku fotografer, itu kan. Kalau katakanlah ada teman saya, dia kerja di sebuah perusahaan swasta, dia punya perusahaan fotografi. Direkturnya orang lain bukan dia. Tapi kalau ngerjain, dia ikut motret. Dan dia fotografer utamanya, karena seperti itu ya. Jadi mendata jumlah profesi fotografer di Indonesia nggak gampang. Nggak gampang. Iya. Kalau Yang dari klub, benar-benar profesi gitu ya. kebanyakan menolak kalau belum profesi. Kebanyakan menolak.
Oh, Ya saya aja KTP saya wartawan bukan fotografer, iya. wartawan. Ya. Tapi untungnya adalah saya ngerjakan beberapa proyeknya BUMN ya, foto kan harus punya sertifikat. Saya punya sertifikat fotografer profesional, ambil di yayasan sertifikasi. Tapi pas saya mengerjakan itu udah habis, harus Perpanjang lagi. Nah, tapi untung saya punya sertifikat Dewan Pers sebagai wartawan tulis, dan itu diakui juga. Oke. Sementara sertifikat Dewan Pers itu seumur hidup, Hmm, nggak perlu memperpanjang. Jadi, Iya. ya saya wartawan itu saya untungnya adalah profesi wartawan itu untuk mengerjakan kerjaan fotografi pasti diakui. Iya. Wartawan ngerjain foto diakui. Iya. Karena salah satu tugas wartawan kan memotret juga, ya. peristiwa dan lain-lain gitu. Nah, itulah dulu waktu masih ada PWI saja, saya ingat ya. Itu fotografer juga di bawah PWI. Iya. Saya agak cerita mundur ke belakang ya. Tahun 98, kerusuhan itu banyak fotografer kena kekerasan ya, sampai masuk rumah sakit ya. Dan waktu itu kami merasa PWI harus menangani kasus banyak sekali yang fotografer dapat kekerasan nggak tertangani. Makanya akhirnya kami mendirikan Pewarta Foto Indonesia PFI, PWI-nya fotografer itu tahun 98. Itu awalnya seperti itu. Ya, karena memang sebetulnya dari sisi kalau orang nggak tahu foto sama tulis ya sama aja wartawan itu kan. Iya. Tapi dalam pelaksanaan kerjanya beda sekali. Wartawan tulis itu setelah meninggalkan lokasi masih bisa dapat bahan. Nelpon. Kalau foto udah lewat udah nggak bisa motret lagi. Ya kan? Oke. Fotografer ada kerja pada waktu terjadi itu. Tetapi fotografer pada waktu berangkat harus mikirin motretnya apa. Saya tuh kalau udah ngomongin foto-foto yang berkaitan dengan jurnalisme, mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi, kita bawalah foto-foto hasil jepretannya Mas Arbain yang jurnalistik sehingga bisa diceritain karena kan macam-macam tuh ceritanya ya di belakang layarnya. Kapan-kapan ya Mas ya? Oke. Aduh, menarik karena sekali lagi kalau teman-teman mengikuti akun Arbain Rambe di Instagram, coba deh cari. Muncul tuh sekali-sekali ini foto kenapa dan lain-lain. Menarik. Harian Kompas masih ada nggak sih itu bikin cerita-cerita di balik foto? Dulu Mas Arbain yang bikin kan Saya itu? pernah bikin cerita saya ke Sri Lanka segala itu. Saya sama Julian Jombing cerita zaman dulu ya. Iya. Rasanya udah nggak ada kan halamannya sedikit sekali sekarang Kompas. Iya sih ya. Halamannya makin 12 tipis loh. nih sekarang. Kita udah tahu ya media nih sekarang memang Susah. sunset industry katanya ya. Kira-kira begitu. Sehingga cerita-cerita di balik foto ini agak berkurang. Mudah-mudahan nanti Mas Arbain bisa lebih sering sini atau bikin podcast sendiri Mas. Nggak sanggup saya bikin. Aduh. Mas Arbain sedikit lagi. Ini juga sering dibahas soalnya. Mumpung ketemu Mas Arbain saya pengen tahu opininya Mas Arbain gitu ya. Sebagai orang yang berkecimpung udah lama di fotografi dan bersama teman-teman yang lain gitu. Ada Mas Darwis Triadi dan lain-lain kan tuh terus berhubungan. Komunitas teman-teman yang berkelompok dalam sebuah tempat itu kan juga mengundang permasalahan sedikit ketika ada orang nggak tergabung dalam komunitas. Ini di sebuah taman di Jakarta gitu. Dia mau motret terus ditegur sama si anggota komunitas. Kalau mau motret-motret di sini gabung sama komunitas. Nah hal kayak begitu gimana tuh Mas? Bagaimana supaya nggak terjadi friksi-friksi seperti itu karena sekali lagi ini dua hal ini nih ada benarnya kalau saya liatin komennya dan penjelasan dari teman-teman yang komunitas supaya lebih jelas. Tapi kok ada biaya yang harus kalau mau gabung harus ada biayanya. Nah semacam itu gimana Mas? Kita mundur ke hal lain ya. Dulu kalau motret di taman manapun di Jakarta nggak boleh. Iya. Padahal itu kan public area. Iya. Ya. Kalau yang taman depannya Bappenas itu kan menyangkut keamanan rupanya dubes Ya, Amerika Taman itu ya. Suropati itu Taman kan Suropati itu. rumah dinas rumah resminya gubernur ya kan, Ya. Panglima TNI, Dubes Wakil Amerika, Presiden, Dubes Amerika ya. Dubes Amerika apalagi. Ya itu nggak usah dibantah lah. Ya. Iya. Kadang-kadang tidak semua hal harus sama di semua tempat kan.
Nah kalau kelompok-kelompok itu melarang orang lain motret sebenarnya agak salah ya. Apa hak dia itu? Kan semua orang berdiri di situ. Iya. Semua orang boleh lari di situ. Terus bawa kamera. Memangnya kenapa gitu kan? Ya mengurangi pendapatan mungkin takutnya begitu. Dia ingin aja ikut motret berdua sendiri gitu. Sebenarnya kalau dia nggak punya aplikasi ya sebenarnya susah kan jualnya kan pasti hanya orang-orang tertentu sebetulnya. Iya. Sebenarnya kalau aku komunitas yang melarang orang lain motret itu salah. Oke. Karena sebenarnya orang yang tidak komunitas itu jual fotonya paling 1-2 orang aja yang pesan ke dia sebetulnya. Ya kan sebetulnya. Ya menurut aku itu komunitasnya nggak bisa melarang. Atau bisa juga ya dia sekedar hobi aja jalan-jalan dan memotret begitu. Karena dia nggak punya otoritas untuk melarang. Kalau seperti satpam yang di Taman Surapati segala, ya dia Ada memang alasan dikasih kuatnya. authority untuk karena itu tempatnya cukup tanda petik cukup harus steril itu ya. Ya, Walaupun kita kalau- suka menyebutnya kalau di dunia jurnalistik itu ring 1 gitu ya. Iya, kayak naikin drone di Monas nggak boleh ya harus dipahami lah gitu Iya. ya. Nggak ada undang-undangnya, nggak boleh naikin drone di Monas nggak ada. Tapi ya mengerti lah itu alasannya apa gitu. Jadi ada banyak peraturan yang harus kita pahami secara logis ya, secara logika ya. Iya. Logika. Tapi kalau komunitas melarang, secara logika nggak bisa dipahami. Tapi kalau saya balikan ya, biarin aja satu orang itu paling dia jualnya ke berapa orang sih gitu loh. Ya. Karena dia nggak ikut di aplikasi, dia nggak mungkin jual banyak-banyak juga. Gitu. Oke. Saya tuh berharap pendapat-pendapat seperti ini tanpa harus kemudian berseteru satu sama lain bisa selesai lah gitu ya Mas Arbainnya. Karena kan kayak Mas Arbain sampaikan kalau cuma 1-2 orang yang lain tetap berkomunitas dan memang bertujuan untuk menjual foto, mungkin yang 1-2 orang itu nggak berniat juga untuk menjual foto. Harusnya selesai lah sampai di situ. Orang yang bukan komunitas itu kalau memang mau jualan, dia kan ikut di komunitas itu karena dia platformnya jelas. Kalau dia sendiri, ya paling jual 1-2 orang yang pesan ke dia aja gitu loh. Iya, oke, dimengerti. Dan minggu depan lagi belum tentu dia datang juga gitu loh. Ke taman itu lagi itu ya. cuma orang-orang splatteran lah itu biarin aja lah menurut aku. Iya, nggak akan besar juga. Menarik pendapatnya Mas Arbain, terima kasih. Paling tidak bagi saya yang mengikuti isu atau sebutlah kasus ini punya pendapat yang cukup kuat dari seorang Arbain Rambe gitu kan Mas. Yes. Nah, profesi fotografer lagi nih Mas. Kan sebetulnya banyak orang yang melakukannya dan kemudian mendapatkan pendapatan dari sana. Tapi sekarang dengan segala ini ada yang malu-malu mengakuinya atau gimana, tadi sudah disinggung, nanti kapan-kapan kita singgung lebih jauh lagi. Tapi sekarang seperti banyak profesi, sebutlah dalam tanda petik, disaingi, bahkan dibilang terancam dengan adanya artificial intelligence atau AI. Dunia foto kan begitu, orang sekarang bikin spanduk, bikin backdrop untuk sebuah acara mengandalkan AI gitu. Fotografer juga terancam dengan AI atau gimana Mas Arbain? Saya ngasih satu perumpamaan dikit ya. Batik. Ada batik tulis yang mahal dan lama pengerjaannya. Ada batik cap. Cap atau cetak ya. Oke. Dan ada batik mesin yang diproduksi ya, batik mesin. Batik corporate itu diproduksi di luar negeri loh, pakai mesin. Ya. Jadi sama dipotret oleh fotografer sama dipotret oleh AI itu berarti batik tulis sama batik cap. Kalau orang yang batik cap cukup ya udah silakan pakai batik cap. Tetapi batik tulis tetap punya kelas. Iya sih. Kembali ke fotografi. AI tidak bisa mengerjakan segala-galanya. Anak saya wisuda, ya saya harus potret, nggak mungkin minta AI. AI minta foto wisuda, aku nggak mungkin. Iya kan? Juga. Peristiwa itu nggak bisa dibikin oleh AI. Gitu ya? Nggak bisa dibikin. Terus ada produk baru, mau launching, ya harus dipotret. Handphone baru misalnya. Iya, harus dipotret karena AI itu hanya bekerja berdasarkan database dan sedikit logika. AI punya logika, tidak punya rasa. Kalau saya lihat Bayu kamu capek sekali lewat wajahmu. Manusia, karena saya manusia bisa tahu Bayu capek. Iya. Tolong bikinin wajah manusia capek, coba aja. Karena dia nggak tahu capek itu apa. Mas Arbain pernah nyoba-nyoba nggak pakai AI? Saya berkali-kali nyoba. Oke. AI juga gini. Kemarin saya majalah saya mencari karyawan baru. Seorang teman yang ahli AI ngomong, lu seleksi karyawan pakai AI aja, cepet. Ya enggak.
Saya wawancara itu saya cocok nggak sama orang ini. Oh, Nggak bisa oke. itu. Oke, Nggak bisa dimengerti. itu. Hmm, Terus juri lomba foto nanti lain kali pakai AI cepet. Enggak. Lomba foto itu nggak semata-mata karena ganti juri pasti ganti hasil. hmm, Beda juri pasti beda hasil. Juri yang sama pun diulangi lagi bisa beda hasil. oke. Karena eh, ada rasa, ada pengalaman hidup itu mempengaruhi. Ini foto, wah coba juri kasih dari bagus. Saya bilang, ini foto ini nggak mungkin nih. Saya bilang, saya pernah ngalamin ini. Misalkan seperti itu ya, ada juri. Itu yang AI juga nggak punya. AI nggak punya pengalaman hidup. Ini belum lama ya, sebuah lomba jurnalistik. Oke. Wah, beberapa juri keren sekali. Keren sekali. Kalau AI juga pasti memenangkan itu. Bahasanya indah sekali. Dan ternyata bahasanya kemungkinan pakai AI. Oke. Kemungkinan ya. Saya bilang, ini nggak mungkin ngaco ini. Tempat ini nggak gini, saya bilang itu. Terus dilacak bener. Bener. Ternyata itu bukan, pokoknya nggak bener lah. Hmm, Nah, AI itu nggak punya rasa-rasa seperti itu. ya. Terus contoh, lomba foto landscape Indonesia. Katakanlah jurinya AI ya. Foto Bromo dari Pananjakan itu indahnya minta ampun. Hmm, Kalau AI mungkin memenangin, gitu. ya. Tapi kalau kita yang sering ke Bromo, tiap hari ribuan orang motret itu. Oh, oke. Artinya udah nggak, foto itu gampang sekali, nggak eksklusif blas. Dan AI nggak punya data bahwa sebagai seorang fotografer, semua fotografer hafal angle itu dan Iya. lain, sehingga itu Iya. bagi seorang juri fotografi yang juga fotografer, angle ini udah terlalu sering gitu. AI nggak tahu itu tuh ya. Atau gini, ini lomba foto underwater ya. Saya juri, saya merasa foto ini bagus. Tapi seorang juri yang penyelam beneran, Mas nggak mungkin. Ini pasti dipindahin. Makhluk ini nggak mungkin ada di tempat itu. Nah, seperti itu. Jadi itu direkayasa untuk dibawa ke situ. Ya, Oh, AI belum tentu bisa tahu, nggak mungkin juga tahu dia tuh ya. Dulu ada foto satwa, lomba foto satwa. Yang jurinya ini ahli bio. Memang dia lulusan biologi. Dia fotografer satwa lulusan biologi. Dia bilang, komodo nih. Ini komodo nggak mungkin. Ini tanamannya bukan tanaman tropis nih. Nah, Oh, ini backgroundnya pasti buatan. Nah, ini udah seperti itu ya. oke. Jadi banyak kenapa seorang juri dipilih? Yaitu karena kita mau seleranya dia. Kalau kita pakai juri A, itu selera juri A. Kalau itu selera juri B. Lomba foto kuliner, lomba kuliner misalkan deh. Ganti juri kan nggak semuanya bilang enak kan tergantung lidahnya yang nilai. Kalau AI susah tuh ya. Itu eksak aja, eksak aja. Oke. Contoh juga ini. AI kan sekarang bisa melukis kan. Pernah ada lomba lukis yang menang AI itu kan. Wah, gawat mangacam. Enggak juga. Seni itu butuh jejak rekam. Kanvas dicoret merah, jebret. Yang gambar saya nggak laku. Ternyata Picasso bisa miliaran gitu loh. Iya. Karena Picasso gitu kan. Iya. Jejaknya Picasso itu panjang. Kita kalau melihat coretan di kanvasnya Picasso, kita pikir, ini kayaknya gampang, gue juga bisa Iya. nih. Begitu kita tiru, mungkin agak mirip, belum tentu laku kayak Picasso ya. Ya, terus Hal semacam gini itu juga. terjadi. Kemarin seorang pejabat di suatu daerah untuk pilkada mendatangkan fotografer terkenal dari Jakarta. Oke. Teman-teman saya yang fotografer lokal di sana telepon, Mas, gitu aja kami bisa, kenapa harus sampai dari Jakarta? Enggak gitu. Foto itu jadi siapa yang bikin itu mempengaruhi nilai foto. Persis seperti lukisan tadi ya. Iya, siapa yang ngelukis, bukan cuma hasilnya aja. Jadi jejak, rekam jejak ke seberapa profesional seorang fotografer dan kemudian Sama namanya bisa karya-karya yang dikenal. sebelumnya itu mempengaruhi. Iya, itu akan mempengaruhi Iya. orang memilih fotografer tersebut. Bisa jadi Bromo difoto oleh Bayu Sutiono, Bromo difoto sama Arbain Rambe, sama-sama bagus orang lihat, tapi bisa jadi orang memilih Arbain Rambe dong, karena ada rekam jejaknya, kira-kira gitu Iya, ya. bangga ini yang mau tanya ini gitu loh. Jadi Seperti itu. jadi butuh Makanya butuh proses untuk jadi fotografer itu untuk seni punya ya, nama untuk ya, seni untuk terutama, untuk seni. Dimengerti, Mas. Bukan eksak, Oke. bukan soal eksak Iya. ya. Kalau soal eksak seperti bikin program subrutin macam-macam, AI itu canggih loh. Karena tanpa error ya, Iya. error ya. Tapi kalau menyangkut rasa, itu yang manusia nggak bisa ditipu. Dimengerti sih. Jadi fotografer manusia beneran, bukan AI,
itu nggak akan bisa dikalahin sama AI ya. Makanya jangan sampai kalah sama AI. Nah, saya kan pemimpin redaksi majalah Mata. Tapi AI itu ada ngebantu nggak sih sebenarnya buat fotografer, buat Saya majalah? bagusin foto saya pakai. Oh, Najemin oke. ini. Jadi, kamu sekarang kan pemret, sekarang ada AI, kamu nggak usah nulis, minta aja AI. Enggak, saya bilang. Tulisanku, kalau kamu nulis, buatlah tulisanmu, nggak mungkin dibuat AI. Contoh ya, Iya. saya bikin tulisan. Saya datang ke rumah Guntur Soekarno. Nah itu AI kan nggak mungkin gitu kan. Lalu pas Guntur memberikan saya foto karya Pak Karno. Nggak mungkin AI bikin itu, karena dia nggak mungkin ketemu Pak Guntur, nggak mungkin dikasih fotonya Soekarno. Iya. Saya membuat artikel tentang foto-foto karya Soekarno. Hmm. Teman saya namanya Dev Danang ya, Iya. dosen di Satya Wacana. Kalau dosen itu menguasai ilmunya benar, terus disuruh bikin tugas, akan tahu nih AI atau bukan. Nah, itu kalau Dev ngomong itu. Mahasiswanya bikin Kerasa. bikin tugasnya pakai AI Rohnya tuh kerasa. akan terasa tuh ya. Iya, Oh. AI nggak bisa meneliti kan. Iya. Harus ada penelitian baru, hal baru. Harus ada kutipan wawancara. Itu yang membuat yang AI kan KO. Hmm. Bahwa sebagian kecil dibikin oleh AI, ya, cincai lah, data-datanya dikumpulin oleh AI, cincai lah. Iya. Tapi ingat, AI juga suka ngaco ya. Iya. Suka ngaco. Tergantung Tapi intinya kita adalah, ngasih arahan atau promnya kan. kalau seorang dosen, kata si teman saya Dev itu, kalau menguasai benar ilmunya, paper itu dia tahu dia dikerjain AI atau dikerjain beneran dengan penelitian. Kalau saya nulis ya, saya bikin tulisan yang nggak mungkin dibuat oleh AI. Iya, iya. Saya ceritakan saya ketemu Pak Guntur, putranya Soekarno, terus saya dikasih fotonya karya Pak Karno, terus dia menceritakan ini. Itu yang AI nggak mungkin bikin, karena itu belum pernah ada di Kalau dunia manapun. kalau fotonya Mas Arbain bisa nggak ditiru sama AI? Ditiru itu gimana maksudnya? Akan sama persis gitu. Gini, beberapa foto saya yang pakai negatifnya mulai rusak, saya pindah ya, terus saya minta tolong beberapa teman ya, tolong ini dibagusin, dirapiin bisa, perfect lagi, yang bagian rusak bersih perfect bisa. Oh. Tapi kalau nggak gini, foto itu menyangkut style ya. Nah, gaya gitu Gaya. kan ya. Di Kompas dulu ada namanya Sairan, itu petugas kamar gelap kami di Kompas ya, zaman analog ya. Sairan itu kan nyuci film terus macam-macam, terus diamplopin kan. Ya. Amplop itu tulis Siti Arbain, ini Julian, ini Kartono. Dia cuma lihat gini, oh ini Julian, ini Kartono. Sairan, ciriku apa sih kok tahu itu karyaku? Tahu aja aku, tapi nggak bisa nyeritain dia. Jadi ciri itu yang lihat orang lain. Kalau seorang fotografer bilang ciriku adalah gini, dia ngarang cirinya. Dia Sama memaksakan seperti, punya ciri. pelukis Avandi akan beda dengan siapa begitu kan, beda-beda Ya. gitu kan ya. Nah, Fotografer ternyata juga akan punya ciri itu ya. Saya- Orang saya- lain melihat. Saya nggak tahu ciri saya itu apa ya. Tapi Sairan itu dilihat di kaca itu, ini Julian, ini Kartono. Aneh loh. Saya tanya, ciriku apa sih? Dia nggak bisa. Aku nggak tahu, nggak bisa ngomong. Tapi aku tahu nih fotomu. Katanya. Nah, itulah. Makanya ciri seseorang fotografer itu sebenarnya yang lihat orang lain. Kayak ciri lukisan ya. Iya. Oke. Berarti kalau begitu AI itu nanti bisa tetap berguna dalam dunia fotografi macam-macam. AI itu alat bantu. Ya, ceritain sedikit lah. Satu foto tadi yang Mas Arbain pernah dapat foto lama dari Mas Guntur Soekarno yang kemudian istilahnya sekarang fotonya bahkan udah rusak, tapi kemudian bisa Mas Arbain besarkan gitu Tahun lalu Pak untuk Guntur, Museum Soekarno, Iya. gitu kan ya Mas? tahun lalu Pak Guntur pameran tunggal Oke. di Galeri Nasional. Ya. Putra proklamator pameran tunggal dan suka motret memang. Iya. Mas Tok, Pak Guntur Mas Tok panggilannya ya. Itu minta saya jadi kuratornya. Ya, akhirnya karena foto yang saya pilih sama foto yang disediakan hampir sama, sebenarnya nggak mengkurasi sama sekali. Ya, akhirnya kurasi yang saya lakukan adalah penempatan di ruangan ini foto-foto tipe ini, gitu ya. Itu sama saya milih 5 foto yang diceritain gila-gilaan besarnya. Yang saya putuskan gila-gilaan itu foto Pak Karno dan Bung Hatta. Itu cuma ada cetakan segede gini nih. Jadi fotonya 6x6 sama Ya. Mas Tok dipotong seret gitu panoramik. Jadi cuma Soekarno sama Hatta. Iya. Ya segini. Ini foto aslinya ya. Cetakan asli. Jadi bukan klisenya nih Mas. Biasanya nyarinya nggak tahu kemana. Oh, udah nggak ada Puluhan ribu negatifnya. biasanya Mas Tok. Oh. Puluhan ribu. Dan coba cetakan segini kira-kira nih. Berapa kira-kira? 15 kali 30. 15 kali 40 lah segini. Saya potret. Oh, dipotret ulang. Untuk dicetak segini 1,6 kali 4,8. Karena foto yang ini kan udah nggak bisa lagi Iya, dibesarin. Di foto untuk niatnya diperbesar. Gedein. Oke. Saya pakai beberapa AI. Pertama saya kirim ke
Resa. Resa itu tim kreatif majalah Mata. Res, tolong ditajemin sama digedein resolusinya. Udah. Tapi langkah itu udah mentok, udah nggak bisa lagi ya. Oke. Sementara cetakannya itu 1,8 kali 4,6 itu kan gila-gilaan gedenya. Saya serahkan ke Stefanus, namanya Stefanus yang di Jalan Globe, percetakan foto Globe. Jadi yang di sama Mas Reza tadi di Satu kantornya langkah. satu langkah, tapi ini Tajemin. belum bisa dibesarin Kalau besar banget 1,8 belum. kali 4,6 dia pasti nggak nyampe. Oke. Karena gini, berapa besar sih butuh foto untuk cetak besar itu kan sebenarnya? Sebenarnya 10 megapiksel cukup. Oke. Jadi dulu saya ingat seorang kontestan pemilu 2009 ya. Saya motret itu cuma 8 megapiksel. Tetapi sebuah gedung gede banget. Bisa majang fotonya Gede. ya. Kok bisa segede gitu ya? Ah. Kok nggak butuh kamera besar? Jadi gini, foto besar itu ada dua macam. Foto besar itu dilihat dari jauh, Oh, sama foto besar untuk dilihat dari dekat, yaitu wallpaper. iya. Wallpaper itu kan kita lihat dari dekat. Iya. Kalau wallpaper itu nggak main-main, harus gede banget, harus tajam banget kan. Iya. Tapi Sehingga kalau ngelihat dari dekat Ya, pun kalau udah nggak ada yang poster pecah billboard gitu. itu kan lihatnya dari jauh. Iya. Nah kalau kita foto gede itu dilihat dari jauh, itu gampang ngeceknya. Cetak segede 10R, segede folio. Iya. Kalau segede folio tajam, segede apapun tajam karena makin gede kan kita makin jauh. Oh, oke. Patokannya adalah Iya. cetak segede folio. Kalau segede folio kita lihat tajam, mau segede apapun, oke. Oh. Ya itu Dimengerti. foto Oke. gede jarak jauh. Nah foto Mas Guntur ini, Mas Tok ini yang di Galeri Nasional itu gede dilihat dari dekat kan? Iya. Orang akan Kan nanti berfoto di situ. di pameran dilihatnya deket gitu Dekat ya. ya, orang Oke. berfoto di situ segala kan gede. Waduh, oke. Itu nanti buat orang IG-an itu berfoto backgroundnya Soekarno-Hatta. Dan itu keluarganya Pak Hatta, Bu Mutia, Bu Gemala sama Bu Halida foto itu. Saya potret itu. Bersama ayahnya. Nah, setelah digedein Resa itu, saya serahkan ke Stefanus yang pencetak baliho gede itu. Dia masih pakai beberapa software lagi. Itu software-software yang kita bisa sebut sebagai AI lah begitu untuk AI semua kemudian emang. menajamkan dan Berbagai AI, bisa ya. dibesarkan. The sampai problem sebegitu is, besar. kalau menyangkut wajah manusia, selalu ada distorsi perubahan. Suatu dari gede, aku lihat sama foto aslinya kok Pak Hattanya beda. Nah, aku tanya sama Mbak Alida, Ya, putrinya Pak Hatta. nah, putri bungsu, Mbak masih bapak nggak? Masih sih. Ya udah, saya lega sih. Yang butuh Bu Mega itu jadi gede, oke. Tapi kalau dari dekat giginya mencong-mencong. Ya itu saya Pasti quality ada controlnya lolos. distorsi ya. Quality control satu yang fotonya Bu Mega tuh lolos saya. Oh, Tapi AI itu membantu sekali, tanpa AI impossible. Ya, menarik. Itulah AI yang harus dijadikan teman atau sahabat di setiap profesi kayaknya ya, Mas Arbain sekarang Oh ya. iya, Nah, iya. itu yang kemudian Mas Arbain mengatakan jangan sampai kita kalah sama AI. Ya Kita kalau saya tulis, justru- tulisan saya nggak mungkin dibuat oleh AI. Iya. Ya, ada wawancaranya, ada benda yang diberikan oleh orang yang saya ngajak ngomong itu AI nggak mungkin bikin Iya. gitu. Oke. Mas Arbain, waktu kita terbatas untuk episode kali ini. Oke. Kita udah bicara privasi dan juga AI tadi di dunia fotografi. Kapan-kapan mampir lagi dong kalau Mas Arbain pas lagi ada di Deket dengan Jakarta, senang hati. dekat untuk kita bicara foto-foto 2 atau 3 foto jurnalistiknya Mas Arbain dengan cerita atau dongeng di balik foto tersebut ya. Oke. Janji nih kita ketemu Iya. lagi dengan cerita-cerita menarik di balik kameranya Mas Arbain Rambe. Untuk Siap. sekarang terima kasih dulu Mas Arbain. Sama-sama. Salam sama Gijul, sama keluarga semua, sama Mbak Dewi juga. Dan mudah-mudahan saya doakan Mas Arbain cepat punya podcast biar bisa cerita macam-macam berkaitan dengan fotografi di Indonesia. Saya posting-posting aja di IG, kalau podcast saya nggak sanggup, maintainnya susah. Ya, Mas Arbain, nama akun IG-nya Mas Arbain dong. ARBAINRAMBEY. Ya, Pakai Rambey-nya tuh RAMBEY. Yankee. Cari aja, terus cari cerita-cerita mengenai fotografi, komen-komen mengenai dunia fotografi dari Mas Arbain Rambe. Selain koleksi-koleksi anehnya, Iya. kehidupannya sama cucunya, sama putranya Mas Arbain ya, Saya putra semua. putra semua.
Mas Arbain, terima kasih. Sama-sama. Senang bisa ngobrol lagi, sehat-sehat terus. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di episode lain dengan cerita yang lain. Siap. Ya, sampai ketemu ya, Mas Arbain. Terima kasih, Bayu. Ya, semua yang sudah menyaksikan sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi di lain episode. Tetap like, subscribe dan juga share podcast Singkat Berita. Terima kasih. Kita jumpa di lain waktu. Sampai jumpa.